Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fabiola, nomor absen 10 dari kelas 12 IPS 3. Saya berasal dari kelompok yang membahas organisasi APEC dan MEE. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan perubahan organisasi MEE menjadi Uni Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Jan Fadilah, absen 13 dan dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang 3 organisasi. Yang pertama ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Yang kedua, kami juga akan membahas tentang MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dalam bahasa Inggris, MEE juga disebut dengan EEC atau European Economic Cooperation. Untuk organisasi yang ketiga, kami akan menjelaskan sedikit tentang Uni Eropa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat organisasi Uni Eropa dan juga makna lambang Uni Eropa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givo Muskastiawan, absen 14 dari kelas 12 IPS 3. Saya berasal dari kelompok yang membahas organisasi Asia Pacific Economic Cooperation, disingkat APEC, dan membahas organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEE atau dalam bahasa Inggrisnya European Economic Community atau disingkat EEC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Masyarakat Ekonomi Eropa. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Masyarakat Ekonomi Eropa serta latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Indrawan, absen 19 dari kelas 12 IPS 3. Saya dari kelompok yang akan membahas mengenai organisasi regional yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembuat materi presentasi dan saya juga akan menjelaskan mengenai organisasi APEC. Lebih detailnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu organisasi APEC, lalu faktor yang melatar belakangi pembentukan organisasi APEC, kemudian keanggotaan organisasi APEC, dan yang terakhir, tujuan dari organisasi APEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Paramadewi. Saya dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 21. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disebut dengan MEE. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembentukan organisasi MEE dan struktur organisasi MEE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Anastasia Salona Putri, absen 33 dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya dari kelompok yang membahas 2 organisasi, yaitu ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation dan ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pengertian dari Asia Pacific Economic Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang terbentuk pada tahun 1989 dalam pertemuan tingkat menteri di Canberra. Digagas oleh Perdana Menteri Australia Robert Hawke yang merupakan penjabaran dari Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation antara lain, yang pertama, perubahan konstelasi politik dunia, seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup
dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam segi perdagangan dan juga dalam segi investasi. Yang kedua, dinamika proses globalisasi yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay yang menimbulkan ketidakpastian pada kondisi perekonomian dunia saat itu. Keanggotaan Asia Pacific Economic Cooperation terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori kelompok negara maju yang beranggotakan Amerika Serikat dan Jepang. Yang kedua, kategori kelompok negara industri mapan yang beranggotakan Kanada, Cina, Australia, dan New Zealand. Yang ketiga, kategori kelompok negara ekonomi industri yang beranggotakan Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Yang keempat, kategori kelompok negara berkembang yang beranggotakan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, dan Chili. Tujuan dibentuknya Asia Pacific Economic Cooperation. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Tujuan APEC ini dilakukan dengan meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi setiap negara anggota APEC dan mendorong serta memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Tujuan yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi internasional. Tujuan yang ketiga, memperkuat sistem perdagangan multilateral dan investasi yang lebih terbuka. Hal tersebut diharapkan akan menurunkan dan dalam jangka panjang dapat menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi. Kemudian, diharapkan akan meningkatkan transaksi perdagangan dan nilai investasi pada setiap negara anggota APEC. Lalu, diharapkan akan mendorong transaksi yang tinggi pada pasar ekspor dan impor yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota APEC, termasuk negara Indonesia, untuk memenuhi kebutuhannya dan menjual produk-produknya. Selanjutnya, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada setiap negara anggota APEC. Dan yang terakhir, diharapkan akan meningkatkan standar hidup di seluruh kawasan Asia Pasifik. Konferensi tahunan antar kepala negara anggota dikenal dengan nama AELM APEC Economic Leader Meeting. Pada tahun 1994, AELM APEC Economic Leader Meeting diselenggarakan di Kota Bogor, Indonesia dan menghasilkan keputusan 13 deklarasi Bogor, yaitu yang pertama, APEC akan mempromosikan kerjasama ekonomi berdasarkan kemitraan yang sederajat, tanggung jawab bersama, saling menghormati kepentingan dan keuntungan bersama. Yang kedua, APEC akan mempercepat usaha-usaha untuk menghilangkan proteksi. Yang ketiga, APEC akan menyerukan kepada seluruh anggota WTO yang non-APEC untuk bekerja sama dengan APEC menuju liberalisasi perdagangan multilateral yang lebih jauh. Yang keempat, APEC sepakat mengadopsi tujuan jangka panjang dari perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik. Yang kelima, wilayah yang ekonominya sudah pada tingkat industrialisasi akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tidak lebih dari tahun 2010 dan bagi tingkat ekonomi yang sedang berkembang tidak lebih dari tahun 2020. Yang keenam, APEC akan memberikan perhatian khusus kepada negara-negara berkembang dan APEC agar mereka memperoleh keuntungan dari liberalisasi perdagangan dan investasi selaras dengan WTO. Yang ketujuh, wilayah ekonomi APEC akan mempromosikan arus barang, jasa, dan modal dengan melenyapkan rintangan administratif dan rintangan lainnya bagi perdagangan dan investasi. Yang kedelapan,
APEC mengharapkan dengan pemimpin negara anggota membahas proposal pengaturan APEC tentang prinsip-prinsip pabean, standar, investasi, dan hambatan administratif untuk mengakses pasar. Yang kesembilan, APEC sepakat untuk meneruskan konsultasi yang berharap mengenai strategi tentang pertumbuhan ekonomi, aliran modal regional, dan isu-isu makroekonomi lainnya. Yang ke-10, APEC sepakat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Asia Pasifik. Kerjasama ini mencakup SDM, sains, teknologi, promosi bagi pengusaha kecil dan menengah, serta isu-isu infrastruktur dan lingkungan. Yang ke-11, APEC siap untuk memprakarsai dan menerapkan pengaturan yang kooperatif bagi mereka yang siap melakukannya. Bagi mereka yang belum siap berpartisipasi dapat bergabung dalam waktu berikutnya. Yang ke-12, APEC sepakat mencari jasa penengah perselisihan yang bersifat konsultatif untuk menambah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam WTO. Yang ke-13, APEC mengarahkan kelompok tokoh terkemuka dan forum bisnis Pasifik yang mewakili kalangan bisnis untuk meneruskan kerja mereka dan memberi rekomendasi lebih jauh bagi peningkatan kerjasama. Kendala dan tantangan yang harus dihadapi APEC antara lain bahwa sebagian besar anggotanya merupakan negara berkembang yang sulit berkompetisi. Begitu juga dengan keberadaan ASEAN, karena organisasi ini juga merupakan kerjasama regional yang aktivitasnya lebih banyak pada bidang ekonomi. Dalam Deklarasi Bogor, telah disepakati perdagangan bebas bagi anggota-anggotanya. Dari sisi positif, Indonesia dan negara anggota kelompok negara berkembang lain dapat meningkatkan volume perdagangan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun, jika SDM Indonesia tidak mampu bersaing, maka Indonesia sebagai salah satu negara berkembang hanya akan menjadi lahan yang subur bagi negara-negara industri dalam rangka memasarkan hasil-hasil industrinya. Pengertian masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa, disingkat MEE, atau European Economic Community, disingkat EEC, adalah sebuah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia. Tujuan dari pembentukan masyarakat ekonomi Eropa adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, masyarakat ekonomi Eropa juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan global, termasuk dengan negara-negara ASEAN yang di dalamnya ada negara Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar di Eropa Barat, yaitu Republik Prancis dan Republik Federal Jerman atau disebut Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community, disingkat ECSC, oleh 6 negara, yaitu Republik Prancis, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat, Kerajaan Belanda, Kerajaan Belgia, Kearjapatian Luxembourg, dan Republik Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States. Keberhasilan SCSC mendorong negara-negara The Six States untuk membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henri Spaak, Menteri Luar Negeri Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi 2 rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu pertama, membentuk European Economic Community,
EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kedua, membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan SPAC itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, dan kedua perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Dengan demikian, terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC atau MEE, dan Euratom atau EAEC. Pada konferensi di Brussels, tanggal 22 Januari 1972, Kerajaan Inggris, Republik Irlandia, dan Kerajaan Denmark bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tahun 1981, Republik Yunani masuk menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kemudian disusul Kerajaan Spanyol dan Republik Portugal. Dengan demikian, keanggotaan MII atau Masyarakat Ekonomi Eropa sebanyak 12 negara. MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut, bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian. Tujuan pembentukan organisasi MEE. MEE menegaskan tujuannya antara lain 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluasnya hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE untuk mewujudkan tujuannya. MEE membentuk pasar bersama Eropa, Common Market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Struktur organisasi MEE. Organisasi MEE memiliki struktur organisasi sebagai berikut. 1. Majelis Umum General Assembly atau Dewan Eropa European Parliament. Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tujuannya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE, serta meminta pertanggungjawabannya. 2. Dewan Menteri atau The Council. Dewan Menteri MEE mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaan terdiri atas Menteri Luar Negeri negara anggota. Tujuannya menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama 6 tahun. 3. Badan Pengurus Harian atau Komisi Commission. Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum, dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksanaan MEE. Di samping itu, komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dan segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum General Assembly. 4. Mahkamah Peradilan atau The Court of Justice. Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Untuk melancarkan aktivitasnya, Masyarakat Ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu
1. Parlemen Eropa European Parliament. 2. Sistem moneter Eropa European Monetary System. 3. Unit uang Eropa European Currency Unit. 4. Pasar tunggal atau single market. Menurut perhitungan suara referendum Prancis yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 1992 tentang perjanjian Maastricht, menunjukkan bahwa 50,95% pemilih menyatakan setuju untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut. Pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastricht, Belanda, diadakan pertemuan anggota MEE. Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty of European Union atau TEU, atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang telah ditandatangani oleh kepala negara atau pemerintah di Maastricht, Belanda. Referendum dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari 12 negara anggota masyarakat ekonomi Eropa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Italia, Irlandia, Denmark, Portugal, Spanyol, dan Yunani. MEE merupakan organisasi penting karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama meliputi industri, keuangan, dan perekonomian. MEE menegaskan tujuannya seperti integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, serta memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Kesimpulan, masyarakat ekonomi Eropa telah dapat atau bisa dikatakan sebagai tonggak awal pembangunan ekonomi di benua Eropa. Karena MEE ini mampu membentuk persaudaraan antara negara-negara di Eropa. Di atas, kita bisa lihat Jerman dan Inggris mampu bersanding membentuk MEE. Hingga akhirnya, MEE saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian di benua Eropa. Selain menjadi tulang punggung perekonomian di Eropa, MEE juga menjadi contoh dan terbentuknya beberapa organisasi ekonomi di belahan dunia yang lain. Sebut saja di dalam Eropa terbentuk Benelux, CIS, dan yang lainnya. Jika di belahan benua yang lainnya, kita bisa menemui masyarakat ekonomi ASEAN, APEC, dan Liga Arab. Selain itu, MEE juga menjadi salah satu pelopor terciptanya mata uang tunggal di satu benua, yaitu euro, yang membuat perekonomian Eropa menjadi benua dengan perekonomian terkuat di dunia. Perubahan organisasi masyarakat ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa. Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE ini akhirnya berganti nama menjadi Uni Eropa setelah ditandatanganinya Perjanjian Maastricht oleh 12 negara anggota MEE pada tanggal 7 Februari 1992. Perubahan nama MEE menjadi Uni Eropa ini juga mengubah pola organisasi yang lebih terbuka pada negara non-anggota. Perjanjian tersebut membawa masyarakat ekonomi Eropa menjadi Uni Eropa melalui The Treaty on European Union yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 1993. Perubahan nama masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa merupakan implikasi dari terjadinya peningkatan jangkauan kerjasama dari kerjasama ekonomi ke bidang-bidang politik luar negeri. Dalam Perjanjian Maastricht, Uni Eropa terdiri atas 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, pasar tunggal Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter, Economic and Monetary Union atau EMU. Pilar politik, berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, Common Foreign and Security Policy atau CFSP. Pilar sosio-hukum, menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri, Justice and Home Affairs atau JHA, Menha 2000. Hal ini membuat organisasi Uni Eropa
menjadi lebih terbuka untuk menerima anggota baru dengan dua syarat. Pertama, negara baru yang akan bergabung pada Uni Eropa berada di kawasan benua Eropa. Syarat kedua ialah negara yang akan bergabung pada organisasi Uni Eropa harus menegakkan hak asasi manusia, bersedia menjalankan anggaran dan undang-undang yang ada di Uni Eropa, serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Sejak Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa ini bertransformasi menjadi Uni Eropa, banyak negara di kawasan Eropa yang bergabung dengan organisasi multinasional ini. Saat ini, organisasi Uni Eropa memiliki 27 anggota. Negara baru yang bergabung dalam Uni Eropa antara lain ialah Swedia, Estonia, Finlandia, Latvia, Polandia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Republik Ceko, Slowakia, Hongaria, Siprus, Bulgaria, dan Rumania. Pada tahun 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung setelah sejumlah kerjasama yang telah dilaksanakan. Sebelum Inggris, Irlandia, dan Denmark, pada tahun 1970-an, Yunani telah bergabung dan memasukkan Portugal dan Spanyol menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Raymond dan Louis 1913.205. Selain itu, masih ada satu negara lagi yang sampai saat ini belum lolos menjadi anggota organisasi kawasan Eropa, yakni Turki. Negara yang beribu kota di Ankara ini sampai saat ini masih dipertimbangkan keanggotaannya di Uni Eropa, sebab negara tersebut dinilai masih perlu melakukan perubahan politik dan ekonomi agar memenuhi syarat untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Hakikat organisasi Uni Eropa. Uni Eropa bukanlah sebuah negara federal ataupun organisasi internasional dalam pengertian tradisionalnya. Akan tetapi, Uni Eropa merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam bidang hukum, istilah yang digunakan untuk organisasi semacam ini adalah organisasi supranasional. Uni Eropa bersifat sangat unik, karena negara-negara anggotanya tetap menjadi negara berdaulat dan merdeka. Bahkan, dengan mereka menggabungkan kedaulatan masing-masing negara, dengan demikian Uni Eropa dapat memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti negara-negara anggota bersedia mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan suara. Sehingga keputusan-keputusan mengenai masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa. Uni Eropa mempunyai dua lembaga, yaitu lembaga politik dan lembaga non-politik. Lembaga politik diantaranya adalah Parlemen Eropa. Parlemen Eropa atau The European Parliament adalah suatu lembaga legislatif yang mewakili atau berperan sebagai wakil warga Eropa. Parlemen Eropa mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, budget, dan pengawasan eksekutif. Salah satu contoh dari fungsi budget adalah Parlemen Eropa bertugas untuk mengatur anggaran Uni Eropa. Setelah penambahan keanggotaan Uni Eropa yang terakhir, sekarang jumlah anggota parlemen mencapai 626 orang. Badan yang berbentuk parlementer di Uni Eropa ini dipilih oleh warga sipil masing-masing negara setiap 5 tahun sekali. Badan ini melakukan fungsi pengontrolan terhadap Komisi Eropa. Namun, mereka tidak bisa merumuskan undang-undang baru. Parlemen Eropa hanya bisa mengamandemen atau memveto undang-undang yang diajukan. Dalam beberapa kebijakan, parlemen hanya dijadikan sebagai konsultan, karena dinilai ada beberapa kebijakan yang memang tidak menjadi wewenang parlemen. Makna lambang organisasi Uni Eropa. Apa sih arti 12 bintang dalam lambang Uni Eropa? Kesalahan umum seringkali terjadi dengan menganggap bahwa
Simbol 12 bintang diartikan sebagai jumlah negara pendiri Uni Eropa. Tetapi, faktanya pendiri Uni Eropa itu hanya 6 negara. Pada saat penandatanganan European Defence Community atau bisa disingkat sebagai EDC pada tahun 1952 dan pada European Economic Community atau bisa kita singkat dengan EEC pada tahun 1957. Lambang Uni Eropa tidak memiliki makna politik, itu lebih bermakna religius. 12 bintang melambangkan jumlah rasul yang mendampingi Yesus. Jadi, pendirian Uni Eropa didasari oleh semangat religius. Meskipun konstitusi Uni Eropa ini sekuler, tetapi visi yang mendasarinya adalah religius. Visi untuk membuat Eropa bisa sejahtera dan terbebas dari perperangan dan penindasan. Sama persis dengan misi para rasul Kristen yang ingin mensejahterakan manusia. Setidaknya, begitu menurut penjelasan seorang staf Parlemen Uni Eropa di Strasbourg.